Hai geng, bertemu lagi bersama saya di channel CMT Eternal.net, Kutu Buku Setengah Mati. Oke geng, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang namanya batang otak. Nah, batang otak merupakan suatu bagian dari Central Nervous System, tentu semua kita mengetahuinya ya. Batang otak ini memiliki peran yang sangat penting geng dalam mengatur pernafasan, dalam mengatur detak jantung dan kesadaran, dan juga sebagai jalur motorik dan jalur sensorik geng. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini sudah betul gambarkan. Ini bagian dari central nervous system kita. Di sini apa? Bagian paling atas ini. Bagian paling atas ini disebut dengan apa? Disebut dengan forebrain. Apa namanya? Forebrain ya, geng. Forebrain. Nah, pada bagian di bawah forebrain, bagian yang seperti U ini, seperti U yang menyatu dengan forebrain. Ini apa namanya, geng? Midbrain kita. Midbrain namanya, geng. Midbrain atau otak tengah ya, atau seperti apa, mesencephalon, apa namanya, mesencephalon geng, mesencephalon. Nah, di bawah di sini, pada bagian sini yang biru ini geng, yang biru ini ya geng, ini yang biru ini geng. Nah, yang biru ini tidak yang hijau ya, yang biru ini cerebellum ya, apa namanya, cerebellum geng, cerebellum ya, oke. Nah, baru yang hijau ini apa yang hijau ini? Nah, yang hijau ini disebut apa? Pons, geng. Pons. Nah, di bawah pons apa, geng? Yang kuning ada merah dalamnya, bagian kuning ada merah. Apa namanya, geng? Disebut apa, geng? Yang ini, nah, sini saya buatkan apa namanya, geng? Medulla oblongata, geng. Itu. Apa namanya, geng? Medulla oblongata, geng. Oblongata, oke, fine. Di sini kita hapus dulu, geng, oke? Nah, medulla oblongata, geng. Nah, oke, geng. Nah, di bawah medulla oblongata apa? Spinal cord. Oke. Apa namanya di bawah medulla oblongata? Spinal cord, geng. Ini spinal cord. Nah, ini spinal cord, geng. Nah, ini spinal cord, geng. Spinal cord. Sum-sum tulang belakang kita, geng, seperti itu. Oke. Inilah forebrain, ada bagian U midbrain atau mesencephalon. Yang biru ini cerebellum, di samping cerebellum itu ada pons, di bawah pons itu ada medulla oblongata, di bawah itu ada spinal cord. Nah, ini bukan bagian keseluruhan dari batang otak, bukan, geng. Ini bagian apa? Part of central nervous system, geng. Apa namanya? Part of central nervous system ya. Oke, seperti itu, geng. Oke, nah, bagian dari batang otak itu sendiri terdiri 3 bagian, geng. Apa saja itu? Midbrain atau mesencephalon, medulla oblongata, dan pons, geng. Ada 3 bagian, geng. Apa saja itu? Pons, medulla oblongata, dan midbrain atau mesencephalon. Mesencephalon, oke. Medulla saja, medulla, pons ya. Nah, ini merupakan bagian dari apa? Bagian di batang otak kita, geng. 3 ini saja, geng. Cuman keseluruhan ini apa? Bagian dari central nervous system, seperti itu, geng. Jadi masuk kita pertama bagian dari batang otak itu midbrain atau mesencephalon. Bagaimana sih strukturnya, geng? Sudah saya bawa di sini, geng. Ini, geng. Cukup komplit ya, geng. Lumayan lah. Oke, geng, di sini, geng, sudah yang biru. Bukan yang keseluruhan ini, bukan midbrain ya, geng. Cuma yang bagian biru ini saja, geng. Betul tanda ya, geng. Yang bagian kuning saja, geng. Nah, ini, geng. Yang biru ini saja. Nah, itu apa, geng? Itu merupakan suatu midbrain, geng, atau mesencephalon. Nanti sebelum kita masuk ke midbrain, keseluruhan batang otak itu, baik itu mesencephalon, medulla maupun pons, itu dikelilingi oleh suatu saraf namanya, geng, apa? Saraf kranial namanya, geng. Cranial nerve. Yang merah ini, geng, yang merah ini, geng. Nah, ini. Yang merah ini, geng. Nah, apa namanya, geng? Saraf kranial namanya, geng. Jadi batang otak itu dikelilingi oleh cranial nerve atau saraf kranial, geng. Nah, saraf kranial atau cranial nerve. Nah, kita masuk ke bagian apa? Bagian dari yang kuning ini saya, atau bagian yang betul lingkari dengan kuning ini, geng. Apa itu bagian yang warna biru ini? Yang betul lingkari dengan kuning ini, midbrain atau mesencephalon. Jadi midbrain atau mesencephalon, atau bisa disebut dengan mesencephalon. Jadi pada midbrain atau mesencephalon itu, geng, betul gambarkan di bawah, geng. Nah, ada namanya apa, geng? Sini, geng. Nah, sini ya. Di bawah sini, geng. Nah, ini, geng.
Nah, inilah apa midbrain kita, geng. Ini cranial nerve ya. Ini cranial nerve yang mengelilingi midbrain. Ini juga cranial nerve yang mengelilingi pons. Ini juga cranial nerve yang mengelilingi pons. Ini cranial nerve yang mengelilingi apa tadi? Medula, maaf. Jadi yang bagian biru ini kita gambarkan sini, geng. Nah, sini, geng. Jadi apa? Batang otak itu keseluruhan bagiannya dikelilingi oleh saraf kranial. Ini betul gambar midbrain. Ini midbrainnya. Midbrain tadi, geng. Nah, ini midbrainnya. Midbrain. Nah, midbrain. Atau otak tengah kita atau mesencephalon. Nah, pada bagian midbrain ini, geng, pada bagian ini midbrain ya. Pada bagian midbrain ini apa? Jadi juga terdapat bagian-bagiannya, geng. Yang biru ini betul besar kan, kita zoom kan. Nah, ini dilihat dari apa, geng? Ketika kita menghadap ke depan ya, geng. Kita menghadap ke depan. Maksudnya beto itu lagi di depan. Nah, jadi kan beto misalnya orang yang diteliti misalnya. Nah, beto sedang melihat, beto ada orang-orang yang menghadap ke depan kan. Beto yang melihat punggungnya. Mohon maaf lagi, ada orang menghadap ke depan. Jadi beto nampak punggungnya, geng. Nampak punggungnya. Di sini nampak bagiannya seperti itu, geng. Beto gambarkan dari nampak punggungnya ada bagian. Nah, dari nampak punggungnya itu beto gambarkan, geng, seperti itu, geng. Dari bagian belakang. Ini bagian belakang kepalanya. Tuh lihat dari belakang kepala. Ini belakang kita lihat dari bagian punggungnya ya. Bagian punggung itu kita lihat, geng, seperti itu, geng. Nah, seperti ini gambarnya, geng. Nah, di sini ada celah nanti, geng, kalau kita lihat dari belakang atau kita lihat orang itu nanti di bagian lehernya ini sedikit bagian di atas leher ini ada namanya apa? Sutu rongga, geng. Nah, ini bagian dari apa? Midbrain. Jadi kita lihat dari apa? Dari belakangnya, geng, ya, bukan di depan. Orang kalau di depan ya banyak juga nanti, geng. Terlihat tulang dadanya, geng. Kita lihat dari apa? Belakang, geng. Seperti itu. Nah, atau di bagian punggung terlihat. Nah, ini rongga ya, geng. Ini rongga. Nah, ini merupakan midbrain. Nah, ini apa, geng? Yang ada lubang ini, geng. Nah, lubang itu disebut apa, geng? Aqueduct, geng. Aqueduct sylvius namanya. Aqueduct sylvius. Jadi pada apa? Jadi pada aqueduct sylvius ini terdapat namanya ventricle ketiga dan ventricle keempat, geng. Aqueduct of sylvius. Of sylvius, geng. Nah, seperti, geng. Nah, atau juga disebut apa? Juga disebut dengan suatu cerebral aqueduct atau cerebral ya. Cerebral. Oke. Cerebral aqueduct, geng. Itu, geng. Aqueduct. Nah, jadi pada aqueduct atau cerebral aqueduct ini, aqueduct of sylvius atau cerebral aqueduct yang merupakan lubang. Ini lubang ya, geng, yang terdapat pada otak tengah atau mesencephalon, merupakan suatu bagian yang langsung terhubung dengan ventricle ketiga dan ventricle keempat. Silakan dilihat pada video selanjutnya tentang ventricle itu apa, geng. Nah, di sini apa, geng? Di depan yang namanya aqueduct atau lubang aqueduct atau cerebral aqueduct itu tegmentum namanya, geng. Di depan tegmentum namanya, geng, ya. Tegmentum. Betul, ulangi lagi ya, teman. Maksudnya kita lihat tuh orang itu dari belakang ya, dari punggung kita lihat tuh bagian ininya gitu ya. Bukan kita melihat tuh dari depan wajahnya, tidak, geng, dari belakang, dari punggung seperti itu, geng. Jadi kita lihat ya, ini ada rongga bagian punggung belakang punggung, ada rongga di bagian sini, geng. Nah, bagian di atas leher sedikit, geng. Nah, ini rongga ya, geng. Ini rongga, ini apa di belakang rongga ini ada aqueduct sylvius atau cerebral aqueduct. Di depan cerebral aqueduct ada tegmentum namanya, geng. Tegmentum ya. Tegmentum. Nah, ini yang dua ini atau gambarkan di depan tegmentumnya apa, yang di depan yang bagian ini kan tegmentum bagian ini. Nah, yang itu gambarkan ini, geng. Nah, ini di depan tegmentum itu apa, geng? Disebut dengan namanya cerebral peduncle, geng. Di berapa? Dua buah cerebral peduncle ya. Cerebral peduncle namanya, peduncle, geng. Jadi kalau kita potong nih, geng, kita pisahkan tegmentum dengan peduncle, kita boleh nanti dua buah cerebral peduncle, geng, seperti ini, geng. Kita potong ya. Nah, ini, geng. Yang merah ini apa? Cerebral peduncle, geng. Yang merah itu cerebral peduncle, geng. Cerebral peduncle, geng. Yang warna merah ini, geng. Nah, ini, geng. Cerebral peduncle namanya, geng. Oke. Cerebral peduncle. Nah, ini apa? Tegmentumnya. Tegmentum ini lubang apa tadi? Aqueduct of sylvius atau cerebral aqueduct, cerebral aqueduct seperti itu, geng. Nah, nanti kalau kita lihat nanti apa? Suatu bagian dari tegmentum ini kalau kita pisah di sini, geng. Nah, ini, geng. Ini merupakan apa, geng? Ini merupakan namanya apa tadi? Tegmentum tadi, geng. Tegmentum tadi, geng. Nah, nanti kita bahas, geng. Nah, dimana ini bukan bagian dari apa, ini pons ya, ini pons ya, ini pons, geng. Oke, kita tidak masuk ke pons, kita masuk ke bagian midbrain ya. Ada cerebral peduncle, ada tegmentum, ada lubang. Ini lubang apa namanya? Lubang aqueduct of sylvius atau cerebral
cerebral aqueduct. Nah, ketika pada bagian belakang lubang ini kita lihat dari belakang ya, geng. Nah, ini bagian belakangnya, geng. Nanti bagian di belakang kita lihat, geng. Misalnya kita balik kembali, geng. Ini kan ada rongga di sini ya, rongga. Sudah kita potong cerebral ini di belakang cerebral pedangkel, geng. Nanti kan ada tegmentum, ada lubang di belakang lubang ini, geng. Ini gambarnya, geng. Ini lubang kan, ini lubang. Ah, ini belakangnya, geng. Nah, bagian belakangnya ini terdapat apa, geng? Terdapat namanya tectum, geng. Di bagian belakang tegmentum dan bagian belakang dari aqueduct Osilius ada namanya apa? Tectum namanya. Apa namanya? Tectum, geng. Nah, ini bagian tectum namanya, geng ya. Tectum namanya. Tectum. Nah, jadi pada bagian tectum ini terdapat 4 buah namanya kuli-kuli, geng. Apa namanya? Kuli-kuli, geng. Apa saja? Mana sih kuli-kuli ini, geng? Nah, ini kuli-kuli, geng. Di bagian belakang dari tegmentum ini ada lubang, jadi kan ini tegmentum. Di sini di depannya apa tadi? Pedangkel kan, cerebral pedangkel. Di sini apa, geng? Tegmentum kan. Di sini apa? Aqueduct Osilius atau cerebral aqueduct. Di belakangnya disebut apa? Tectum, geng. Nah, pada tectum ini ada 4 buah apa, geng? 4 buah kuli-kuli, geng. Ini, geng, bulat-bulat nih, geng. 4 buah apa namanya? Kuli-kuli, geng. Nah, apa namanya? Kuli-kuli, geng. Nah, apa sih fungsi kuli-kuli ini, geng? Nah, fungsinya itu sebagai pusat refleks kita, geng. Nah, seperti apa? Pusat refleks kita seperti apa, geng? Mendengar. Seperti apa lagi? Melihat, geng. Nah, seperti itu, geng. Dia bisa mendengar, bisa melihat. Sebagai apa? Pusat refleks yang mendengar, melihat ya. Mendengar, apalagi melihat ya. Melihat. Seperti itu, geng. Mendengar, melihat, pusat refleks ya, geng. Fungsinya sebagai pusat refleks center namanya, geng. Kuli-kuli itu. Oke, geng. Sini ya, pusat refleks, geng. Pusat refleks, oke. Pusat refleks ya. Pusat refleks itu contohnya apa tadi? Mendengar dan melihat kan. Nah, jadi kuli-kuli itu sebagai apa? Pusat refleks, geng. Contohnya apa? Mendengar, melihat. Di kuli-kuli lah ini yang mengatur, geng. Pada bagian apa? Kuli-kuli terdapat pada bagian tectum. Nah, di depan tectum ada apa? Ada lubang seperti apa? Aqueduct Osilius atau cerebral aqueduct. Di depan cerebral aqueduct ada apa? Ada sebelah apa, geng? Tegmentum. Di depan tegmentum ada apa? Ini, geng, cerebral pedangkel. 2 buah ya, geng. 2 buah cerebral pedangkel, geng. 2 buah ya, 2 buah cerebral pedangkel seperti itu. Di bawah bagian midbrain, pada bagian midbrain, pada bagian bawah midbrain atau bagian otak tengah ada pons. Di bawah pons ada apa lagi? Medula. Di bawah medula ada apa lagi? Spinal cord seperti itu. Nah, kita masuk ke apa lagi? Pons, geng. Di bawah midbrain tadi, geng. Nah, midbrain setelah selesai kita bahas pons lagi, geng. Nah, pada pons ini kita berbesar, geng. Nah, kita lihat dari mana nih? Dari mana kita lihat? Dari belakang, dari punggungnya ya, geng. Ini sama kita lihat dari punggungnya, geng. Nah, ini dari punggungnya ya. Ini kalau Beto bilang tadi kan Beto bilang di belakang kan. Maksudnya kita lihat itu dari punggung kan. Nah, di punggungnya. Nanti Beto di punggung ini kan bagian punggungnya itu lihat bagian punggungnya. Jadi orang itu kalau Beto lihat dari bagian punggungnya berarti orang itu berada di depan, geng, seperti itu, geng. Nah, berarti orang itu sedang menghadap ke depan, Beto di belakang dia, geng. Dia menghadap ke depan, geng, seperti itu. Nah, cuma Beto bilang tadi kan di belakang apa? Di belakang aqueduct Osilius ada tectum kan. Maksudnya itu tectum itu di bagian apa kita, geng? Tectum itu di bagian yang namanya sedikit bagian sini, geng, di letaknya di sini, geng, di bagian di dalam ini, geng, tectum namanya, geng. Cuma itu bilang di belakang apa? Di belakang pedangkel kan. Nah, pedangkel ini mana? Ini misalnya tectum kan. Pada bagian ini tidak ada tectum kan. Nah, di sini apa, geng? Di sini namanya pedangkel ya, apa? Pedangkelnya. Setelah pedangkel apa lagi? Ada namanya tectum sini. Nah, setelah tectum nanti di depan tectum ada lubang kan. Nah, lubang sini, geng. Nah, jadi misalnya kayak gini kan, misalnya lihat teman. Nah, di sini apa? Kita lihat orang itu menghadap ke depan kan, menghadap ke depan. Nah, orang itu menghadap ke depan, jadi betul sedang belakangnya. Ketika betul berada di belakang, gengs, jadi betul lihat nah bagian jadi betul lihat dari depan, betul lihat dari belakang kan. Oh, ini punggungnya. Jadi pada bagian ini apa? Pedangkel ya. Pada midbrain itu bahasa inilah 2 buah cerebral pedangkel. Di sini apa, geng? Di sini tegmentum. Di sini apa, geng? Tegmentum lubang ya, lubang apa? Cerebral aqueduct kan, cerebral aqueduct atau cerebral aqueduct Osilius. Di belakang lagi di belakang cerebral aqueduct itu apa, geng? Nah, ini, geng, tectum atau kuli-kuli. Nah, pada tectum lubang lubang aqueduct atau aqueduct Osilius, tegmentum cerebral pedangkel. Nah, seperti itu, geng. Di tectum ada kuli-kuli, yang seperti itu ya, geng. Nah, ini pons sama juga, pons terlihat di punggung. Nah, pada ini rongga ya, geng. Nah, pada pons itu memiliki fungsi sebagai apa, geng? Sebagai namanya sebagai fungsi bermain peran penting pada fungsi motorik kita, geng. Nah, jadi pada pons ini pons. Pada pons ini terdapat namanya trigeminal nerve namanya, geng. Apa namanya, geng? Trigeminal nerve namanya, geng.
Ini sudah ada, ini dilekukan ya pada apa, pada spons kita itu apa ini yang kemudian ini apa namanya, trigeminal nerve namanya, geng. Jadi selain berperan penting dalam yang namanya fungsi motorik, dia pons ini juga berkontribusi dengan fungsi otonom kita, geng. Dan juga berkontribusi dengan face sensitivity namanya. Apa itu face sensitivity? Sensitivitas wajah kita. Jadi pons itu selain berperan penting dalam fungsi motorik, dia juga berperan penting, dia juga berkontribusi dalam fungsi otonom dan juga face sensitivity. Apa itu face sensitivity? Yaitu sensitivitas wajah kita, geng. Nah, ini pada pons itu ada inti, geng, ada inti. Nah, dan yang merah ini ada lekukan dan ada ujung, ada agak keluar sumbu sedikit, geng. Nah, itu saraf trigeminal namanya, geng. Saraf trigeminal namanya, geng. Nah, kan apa? Coba kita lihat. Pons ini kan di atas paham, brand. Nah, di samping pons itu kan ada cerebellum, geng. Coba kita lihat bagian atas. Nah, kan ini pons tadi kan ponsnya rongga kan ada cerebellum, geng. Nah, jadi, geng, ini kan cerebellum biru nih, geng. Nah, jadi pada sini kan ini pada cerebellum nanti sini, geng, cerebellum juga, geng. Nah, yang kuning itu digambarkan. Jadi pons itu dia akan langsung berhubungan dengan cerebellum melalui apa namanya, geng? Melalui yang namanya ini, geng, kuning ini, geng. Nah, yang kuning ini, geng, yang sama, geng, yang kuning ini, geng. Nah, apa namanya, geng? Suatu middle cerebellar pedangkel, geng. Berbeda tadi adalah cerebral pedangkel. Ini apa? Tadi cerebral pedangkel ya. Inilah middle, geng, yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan pons dengan cerebellum seperti itu, geng. Middle cerebellar pedangkel, geng. Nah, pedangkel seperti itu, geng. Nah, middle cerebellar pedangkel. Apa middle cerebellar pedangkel yang menghubungkan antara pons dengan apa? Dengan suatu yang namanya apa? Cerebellum. Inilah cerebellum di sini, geng. Nah, tidak cerebellum di sini, geng. Nah, cerebellum. Atau otak kecil kita, geng. Apa namanya? Cerebellum, geng. Jadi dia menghubungkan nanti, geng. Apa namanya? Cerebellum, geng. Cerebellum seperti itu, geng. Nah, jadi apa namanya? Tadi jangan salah kita. Tadi adalah pada midbrain ada apa? Dua cerebral pedangkel, sedangkan pada pons ada apa? Middle cerebellar pedangkel seperti itu, geng. Oke. Yang menghubung apa? Yang menghubungkan trigeminal nerve dengan cerebellum. Oke. Sedangkan apa? Sedangkan cerebral pedangkel menghubungkan apa? Menghubungkan namanya midbrain atau otak tengah kita dengan apa? Dengan forebrain. Mana forebrain tadi? Forebrain. Nah, oke, ini forebrain, geng. Ah, jadi apa? Ini forebrain. Jadi beda ya, geng. Ingat beda ya. Kalau forebrain apa? Nanti otak tengah langsung berhubungan dengan forebrain, langsung ada forebrain atasnya melalui suatu pedangkel namanya cerebral pedangkel, dua buah cerebral pedangkel. Yang merah ini, geng. Oke, itu gambarnya seperti itu. Nah, jadi kalau yang pons apa namanya, yang menghubungkan pons dengan cerebellum apa namanya? Middle cerebellar pedangkel. Oke. Nah, kita masuk apa lagi, geng? Ke namanya apa nih? Mana nih? Kok sudah? Oke, geng. Nah, medulla oblongata. Midbrain mesencephalon setelah selesai. Di sini pons ada cerebellum setelah selesai. Medulla, geng. Medulla oblongata. Nah, itu kita jelaskan, geng. Medulla oblongata ini merupakan suatu bagian juga pada batang otak, itu berfungsi sebagai sangat vital juga, fungsinya itu fungsi pusat kendali fungsi otonom kita, geng. Sebagai pusat kendali otonom. Oke. Tadi apa? Tadi pada pons apa? Tadi pons sebagai mengatur namanya fungsi motorik ya, sebagai berperan penting dalam fungsi motorik. Sedangkan medulla oblongata berperan vital, geng, dan penting juga dan apa, geng, dalam namanya pusat kendali otonom kita, geng. Sebagai apa? Sebagai pusat kendali otonom namanya, geng. Jadi medulla oblongata ini berperan penting dalam pusat kendali otonom dalam fungsi seperti bernafas, seperti apa? Seperti detak jantung, heart rate, seperti reflex center, pusat refleks itu contohnya apa? Contohnya vomiting itu muntah. Maaf sedikit agak, geng. Misalnya sneezing, bersin, apalagi, geng, swallowing, menelan. Nah, di medulla oblongata ini pusat, geng. Nah, apalagi, geng, seperti kayak batuk. Nah, itu juga di medulla oblongata yang mengatur nanti, geng. Jadi medulla oblongata itu sebagai pusat kendali otonom kita, geng. Nah, sini sudah tergambarkan gambar dari apa? Gambar dari medulla oblongata kita, geng. Nah, jadi medulla oblongata ini bukan keseluruhannya belum medulla oblongata, tidak, geng. Cuma biar diulang-ulang, geng. Ini apa? Midbrain,
Di bawah ini apa? Pons, di samping ini cerebellum, di bawah ini apa? Medulla oblongata. Ini apa? Spinal cord. Jadi yang medulla oblongata yang ini saja, geng ya, yang merah ini, geng. Nah, yang bagian merah untuk ini, geng. Nah, yang merah, jemaah adalah merah, ada kuning. Itu apa? Medulla oblongata. Jadi pada medulla oblongata nanti, geng, di sini, geng. Nah, di sini ada bulat 12 nih, geng. Pada medulla oblongata, geng. Nah, bulat apa nih, geng? Suatu bukan bulat sih, suatu kayak ada seperti itu, geng. Ada kayak lekukan gitu, geng. Di situ, geng, ada lekukan, geng, di sini, geng. Nah, dua lekukan ini apa namanya, geng? Yang ini De Oliveri namanya, geng. Apa namanya ini? De Oliveri namanya, geng. Silakan fungsinya di set di googling, geng. De Oliveri namanya, geng. De Oliveri namanya, geng. Nah, oke. Nanti medulla oblongata mengandung De Oliveri dan mengandung yang kuning ini, geng. Yang kuning ini nanti ini De Oliveri, di dalam ini kan ada lubang, sedikit lubang, geng. Nah, di dalam lubang ini De Oliveri, geng. Di dalam lubang ini De Oliveri, geng. Nah, yang ini, geng, yang dua pasang nih, geng. Ini satu ke sini, ini dua pasang sebenarnya, geng. Dua pasang, satu pasang ya, geng. Pertama ke sini, geng. Nah, bagian kiri, nanti ada bagian kanannya, geng, seperti itu, geng. Nah, yang dua pasang ini apa namanya, geng? Nah, yang dua pasang ini kita sebut dengan namanya apa, geng? Piramid, geng. Nah, berarti apa? Pairs of pyramid namanya, geng. Satu pasang ya, bukan dua pasang, geng. Pairs of pyramid namanya, geng. Piramid, geng. Pairs of pyramid ya. Piramid namanya, geng. Pairs of pyramid, geng. Satu pasang piramid, satu pasang piramid ya. Karena ada dua, berarti satu pasang piramid, geng. Yang kuning ini. Di dalam yang apa? Di dalam yang pada piramid ini terdapat lagi yang namanya satu bagian, geng. Oliveri sudah, De Oliveri ya. Nanti ada satu bagian di sini, geng. Di sini ya. Di sini kan ada bagian di dalam piramid ini terdapat yang namanya apa, geng? Suatu cairan yang, geng. Enggak, bukan cairan sih. Serat, geng. Nama seratnya corticospinal fiber, geng. Serat apa? Corticospinal, geng. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Sebentar, geng. Nah, jadi dalam satu pasang piramid itu dapat namanya, geng, apa? Corticospinal fiber ya. Atau apa, geng? Sebut apa? Serat corticospinal, geng. Jadi dalam satu pasang piramid itu, geng. Jadi seperti itu. Selain itu, geng, ini keluarkan dulu, geng. Nah, jadi medulla oblongata ada De Oliveri, yang ini De Oliveri namanya, geng, yang merah ini, geng. Nah, ini yang kuning ini apa? Yang kuning dua buah ini apa? Pairs of pyramid yang mengandung apa? Corticospinal fiber, geng. Seperti itu, geng. Di mana letak corticospinal fiber di piramid? Di saluran piramid itu, geng. Atau sebut apa? Pyramidal tract, geng. Seperti itu, geng. Nah, nanti inilah apa? Nih, nanti, geng, di sini ini apa? Inilah spinal cord kita ya. Spinal cord, susun tulang belakang kita ya. Apa namanya? Spinal cord, geng. Susun tulang belakang kita, geng. Oke, apa namanya? Spinal cord. Oke, spinal cord, geng. Seperti itu, geng. Nah, jadi akhir dari medulla oblongata itu baru baru terdapat spinal cord. Ada akhirnya, geng. Ada suatu batasan nih, geng. Ada sedikit celah lekukan, geng, sini, geng. Apa nama lekukan itu, geng? Lekukan itu kita sebut dengan apa? Depyramidal decussation namanya, geng. Apa, geng? Sini, geng. Depyramidal decussation, geng. Nah, seperti itu, geng. Oke, namanya. Itulah bagian akhir dari apa? Depyramidal, bagian akhir dari medulla oblongata. Udah spinal cord, geng. Depyramidal decussation, geng. Decussation, geng. Seperti itu, geng. Nah, oke, kita ulangi lagi ya, geng, satu-satu. Nah, ini apa? Bagian dari apa? Central nervous system. Ada forebrain, ada cerebellum, ada midbrain atau mesencephalon, ada pons, ada medulla oblongata. Yang merah ini De Oliveri ya, pada medulla oblongata yang satu. Nah, nanti yang bawahnya apa? Di bawah medulla oblongata apa? Spinal cord. Nah, inilah bagian ini part of central nervous system. Batang otak itu terdiri tiga bagian, apa saja itu? Mesencephalon, medulla atau medulla oblongata ya, dan pons itu bagian batang otak saja ya, geng. Itu bagian tiga. Kalau central nervous system itu ada forebrain, ada cerebellum, ada pons, ada spinal cord, ada mesencephalon. Itu bagian dari apa? Bagian dari keseluruhan central nervous system itu. Nah, pada batang otak nanti, geng, dikelilingi oleh cranial nerve. Seluruh bagiannya baik itu pada bagian midbrain, pada bagian pons, pada bagian mesencephalon, pada bagian midbrain atau mesencephalon, pada bagian pons, pada bagian medulla oblongata, pada bagian spinal cord dikelilingi oleh apa? Saraf cranial nerve. Seperti itu, geng. Kita gambarkanlah midbrain di sini, oke?
Oke, seperti ini geng. Kita zoom ya geng. Nah, kita lihat ini brand ya. Brand itu terdiri apa? Aqueduct Osseous atau cerebral aqueduct. Di depan cerebral aqueduct ada tegmentum. Di depan tegmentum ada apa? Dua buah cerebral peduncle. Nanti apa? Mid brand ini berhubungan dengan apa? Langsung connect dia dengan forebrain atau forebrain melalui namanya dua buah cerebral peduncle. Itu kesimpulannya. Oke. Inilah jika kita potong, ini tegmentum, di belakang tegmentum ada aqueduct Osseous, di depan tegmentum ada apa? Dua buah cerebral peduncle. Nah, yang menghubungkan otak midbrain, otak tengah dengan apa? Dengan forebrain kita, forebrain ya, forebrain seperti itu geng. Maaf sedikit lebay geng. Oke geng, di sini ini kita sudah saya gambarkan bagian belakang dari di belakang lubang ini apa geng? Belakang lubang aqueduct Osseous ada apa tadi? Tektum ya, tektum. Pada tektum terdapat apa? Kuli-kuli. Apa fungsi kuli-kuli? Pusat refleks ya. Contohnya apa? Mendengar, melihat. Ada 4 buah kuli-kuli ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di buah midbrain ada pons nih, pons geng. Nah, pons apa saja terdiri geng? Dari trigeminal nerve, ada inti atau core nanti pada pons. Nah, pons apa fungsinya? Fungsi motorik ya, sebagai filament dan fungsi motorik ya, motorik. Nah, yang menghubungkan pons dengan cerebellum apa geng? Middle cerebellar peduncle. Fine. Kita lanjut apa geng? Kita lanjut yang di sini geng. Kita lanjut yang bagian apa? Medula geng. Nah, medula. Nah, ini medula oblongata. Kita ke bawah kan. Nah, ini medula oblongata. Apa saja yang dikandung oleh apa saja yang terdapat pada medula oblongata? Ada D. oliveri. Yang ini geng ada di celahnya ada dua buah D. oliveri geng. Nah, D. oliveri namanya geng ada D. oliveri. Sebenarnya apa geng? Ada apa geng? Ada the pairs of pyramid atau satu pasang piramid geng. Nah, jadi pada satu pasang piramid mengandung apa geng? Corticospinal fiber. Apa namanya? Corticospinal fiber. Dimana sih letak corticospinal fiber pada piramid ini? Pada satu pasang piramid ini di dalamnya saluran piramidal itu sendiri geng. Nah, seperti itu. Oke, nah ini spinal cord geng. Nanti bagian nanti di sini ada sedikit celah, ada lekukan sini geng, lekukan seperti ini, lekukan. Nah, ini lekukan. Lekukan di sini sebab apa geng? The pyramidal decussation namanya seperti itu geng. Oke, finish untuk materi ini tentang the brainstem. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.